Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Hai guys, welcome back to Baper Bincang Bareng Pelajar bersama saya Salsabila, salah satu siswi dari SMA Negeri 4 Cirat. Nah teman-teman, pada episode kali ini kita mengundang narasumber yang sangat spesial dan mempunyai peran penting di SMA Negeri 4 Cirat. Yaitu beliau adalah Bapak Dr. Anda Rustam MPD. Halo Pak, apa kabar? Kabar baik. Nah sebelum lanjut, kayaknya kita perlu kenalan nih sama Bapak. Bapak ini asalnya dari mana Pak? Saya itu dilahirkan di Rapang. Ya, saya orang Rapang. Jadi saya dilahirkan tepatnya tanggal 2 Agustus 1964. Jadi tempat domisili saya ya. Kalau ke sekolah biasanya butuh waktu berapa lama Pak? Kalau ke sekolah, ya, jarak rumah dari sekolah sekarang itu kurang lebih 2 km. Jadi kita bisa tempuh sampai 15 menit. Oke. Mungkin bisa Bapak ceritakan sedikit riwayat pendidikan Bapak dari SD, SMP, SMA hingga perguruan tinggi. Ya baik. Ya jadi berbicara masalah riwayat pendidikan, ya, tentunya dalam hal ini ya, dari SD, di SD itu saya tamat salah satu sekolah dasar yang ada di SD Rapang, yaitu SD Negeri 6. Jadi istilahnya dulu itu SD Teladan Center. Jadi saya sekolah di sana kurang lebih 6 tahun. Kemudian lanjut ke SMP. SMP-nya SMP Negeri 1 Rapang. Kalau tidak salah, di SD dulu pernah ada penambahan waktu semester. Itu dari Menteri Pendidikan pada saat itu, dalam hal ini Pak Yusuf dulu ya, pernah menambah tahun ajaran 1 semester. Dan sehingga pada waktu itu ya kita ada tambahan waktu. Jadi setelah itu ya, saya masuk di SMP Negeri 1 Rapang waktu itu, ya, kurang lebih 3 tahun di sana. Nah, kemudian lanjut ke SMA. SMA-nya juga SMA Negeri 1 Rapang. Atau dalam ini namanya dulu SMA Negeri 1 Negeri Rapang. Ya, saya masuk di sana tahun 81. Tamat nanti tahun 1980. Kemudian lanjut ke perguruan tinggi. Alhamdulillah waktu mendaftar di perguruan tinggi ya saya mendaftar di ITIB Ujung Pandan namanya waktu itu. Sekarang namanya berubah menjadi Universitas Negeri Makassar atau UNM. Iya Pak. Jadi tahun 84 itu saya mendaftar di IPIB, kemudian saya juga mendaftar di sekolah swasta waktu itu untuk mengantisipasi kalau nantinya kita tidak bisa masuk di UNM waktu itu. Iya Pak. Jadi alhamdulillah ya, saya lulus juga di perguruan tinggi swasta namanya AMPO pada waktu itu. Akademi, sorry, tidak salah namanya dulu AKOP ya, Akademi Koperasi. Dan setelah ada pengumuman, ya, alhamdulillah sempat lulus di sana dan sempat juga kuliah kurang lebih 2 minggu waktu itu. Tapi setelah itu keluar pengumuman di IKIB Ujung Pandan. Ya, alhamdulillah saya lulus juga itu. Jadi satu kesyukuran karena orang tua memang menginginkan saya.
dan waktu itu alhamdulillah lulus. Akhirnya saya berhenti di Ako, kemudian fokus di pada waktu itu. Jadi jurusan saya yang saat ini adalah pendidikan geografi. Walaupun sebenarnya keinginan saya pribadi waktu itu saya ingin mendaftar pada jurusan seni. Ya, kenapa? Karena sedikit ada bakat. Seni. Bakat menyanyi kalau di WC bisa. Nah, di sana ya Pak. Ya, artinya bisa sih sedikit ya. Makanya saya katakan ada bakat menyanyi kalau di WC. Kemudian sedikit juga ada. Saya senang ada bakat menggambar-gambar gitu. Jadi hanya pertimbangan waktu itu karena yang mengantar adalah kakak dan melihat persaingan pada jurusan geografi itu agak kurang sehingga saya memilih jurusan itu dan alhamdulillah lulus sana pada jurusan geografi. Seperti itulah satunya buat pendidikan dari hingga kemudian setelah itu setelah jadi ibu dan tentunya kita harus ada peningkatan tinggi dari segi pendidikan. Makanya ya saya lanjut dulu tahun 2011 di Malang di Universitas Kanjuruhan Malang Jawa Timur. Ya alhamdulillah ya di sana saya sempat pendidikan dan meraih gelar itu. Nah, setelah menjadi pemimpin di SMA Negeri 4 Citra, nah bagaimana sih pandangan Bapak mengenai sekolah ini? Ya, jadi pandangan saya terhadap SMA Negeri 4 artinya saya ini terangkat dari kepala sekolah mulai tahun 2010. Ya, saya terangkat dari kepala sekolah di sekolah saya sendiri dulu. Sekarang itu Negeri 1 Citra. Waktu itu masih SMA Negeri 1 Pancasila namanya. Dan SMA itu sudah 3 kali pergantian nomenklatur sekolah. Ya, jadi pertama SMA 157 Kapang, kemudian kedua SMA Negeri 1 Pancasila, kemudian ya yang ketiga ini adalah SMA Negeri 1 Citra. Jadi saya terangkat jadi kepala sekolah tahun 2010. Kemudian setelah itu tahun 2017 saya dimutasi pindah tugas ke SMA Negeri 2 Sidrap yang dulu namanya SMA Negeri 1 Pasir. Ya, setelah 2017 ya, kemudian 2019 ya saya kembali dimutasi ke SMA 1, kembali ke SMA 1. Iya, Bang. Ya. Jadi seperti itulah. Kemudian kemarin ini 2023 ya saya dimutasi lagi ke SMA Negeri 4 ini. Mudah-mudahan di sini kita sampai memasuki masa pembahasan. Iya, Pak. Jadi terkait dengan apa yang ditanyakan tadi, bagaimana pandangan tentang SMA 4 ini, saya kira pada dasarnya semua sekolah. Jadi apalagi di masa sekarang ini, ya artinya tidak ada lagi istilah ini sekolah unggulan ya, tapi terpulang kepada kita. Apalagi dengan sistem PPDB yang menggunakan sistem zonasi itu artinya sekolah mana saja yang dekat dari rumah itu yang terbaik ya. Iya, Pak. Terbaik. Kenapa? Karena dari segi jarak kan ini kalau dekat dari rumah tentu biaya transportnya itu tidak banyak lagi, berkurang. Kemudian koordinasi pihak sekolah dengan
orang tua siswa, saya kira bisa lebih lancar karena ada kedekatan. Ya, seperti itu. Saat menjadi pemimpin, pasti Bapak pernah mengalami konflik, ya Pak ya? Ya. Nah, bagaimana cara Bapak menghadapi konflik yang sering Bapak alami? Maksudnya konflik dalam hal ini pertentangan dengan Sekolah kah? ya, seperti itu ya. Iya, Pak. Artinya adanya hal-hal yang mungkin tidak sesuai dengan apa yang telah kita rencanakan, programkan. Ya, tentu setiap institusi termasuk sekolah itu ya, ada hal-hal seperti itu ya. Jadi bagaimana dalam hal ini kita menanggapinya dengan pikiran dingin. Artinya tidak bisa direspon dalam kondisi emosi seperti itu. Iya, Pak. Artinya kita menanggapi dengan kepala dingin, kemudian kita berusaha mencari bagaimana solusi yang terbaik. Karena pada dasarnya kita ini butuh sebuah kebersamaan untuk menuju kepada apa yang ingin kita dapat, apa yang kita peroleh. Ada seperti itu. Oke. Nah, setelah menjadi kepala sekolah di SMA Negeri 4 Sidrap, mungkin bisa Bapak ceritakan sedikit program apa saja yang ingin Bapak terapkan di sekolah ini untuk kedepannya. Ya, Program. jadi terkait dengan program yang kita ingin terapkan atau lakukan di sekolah ini, dalam hal ini SMA Negeri 4 Sidrap, saya kira yang pertama adalah masalah kedisiplinan tentunya. Iya, Pak. Karena kalau kita disiplin ya, dalam berbagai hal, saya kira itu adalah sebagai langkah awal untuk menuju kepada keberhasilan sebuah institusi. Tentu ya, kedisiplinan ini, kalau kita disiplin tentunya ya ada hal yang kita ingin capai atau ada target kita, yaitu kesuksesan. Kesuksesan dalam baik dari segi peningkatan mutu lulusan ya, maupun dari segi yang lain. Jadi dalam hal ini saya kira sekolah tentunya itu dapat diukur ya keberhasilannya. Yang pertama dari atau sebesar apa lulusannya itu yang bisa terserap atau masuk di perguruan tinggi negeri. Dan yang kedua sebagai indikator adalah ya, sebesar apa ya lulusan itu terserap dalam dunia kerja. Kemudian ya, sebesar apa ya lulusan itu menempati jabatan-jabatan strategis. Nah, kesemuanya itu bisa kita capai ya tentunya diawali dengan keseriusan sungguh-sungguh. Kemudian kesungguhan ini tentunya diawali harus dengan kedisiplinan. Itu saya katakan kedisiplinan itu adalah ya, awal daripada sebuah kesuksesan. Oh iya Pak, mungkin ada atau tutorial disiplin ala Bapak gitu. Ya, seperti itu ya. Artinya kedisiplinan itu kalau kita mau mendisiplinkan orang lain atau yang kita pimpin, tentu diawali dari kita. Ya, jadi kalau kita sudah mampu disiplin secara pribadi, itu akan dengan mudah kita ya, arahkan ke orang lain bagaimana dia bisa berdisiplin. Baik itu rekan kerja, kalau sekolah ya, ya termasuk siswa. Ya, siswa dalam hal ini perlu ya, pendisiplinan. Dimulai dari sendiri dulu. Iya, harus memulai dari sendiri. Itu yang lebih bagus. Ya, segala sesuatu yang kita terapkan ke orang lain, ya, ini kita ini harus menjadi contoh. Misalnya terkait dengan tata tertib siswa, ya, masalah rambut misalnya,
Ya, kan biasanya di sekolah itu ada formulasi, ada rumus yang biasa kita pakai untuk ya, misalnya katakanlah rumusnya 321 panjangnya ya, panjang rambutnya kalau laki-laki maksudnya 3 di depan panjangnya, 2 di atas, kemudian 1 di belakang. Itu rumus 321 ya, kita terapkan seperti itu. Artinya dari segi penegakan tata tertib ya, dalam performa rambut itu. Seperti itu. Iya Pak. Ya. Oke, tadi bicara mengenai program yang ingin Bapak terapkan. Nah, sekarang mungkin ada cara atau strategi dari Bapak untuk meningkatkan sekolah kita ke depannya. Ya, jadi sesungguhnya kalau berbicara target yang ingin dicapai atau ada sasaran yang ingin dicapai, ya tentu ini harus sinkron dengan program pemerintah sendiri. Ya. Dalam hal ini misalnya sekarang ini yang lagi tren itu adanya program prioritas Bapak Gubernur di bidang pendidikan. Apa itu? Ya, diantaranya pertama karena ya sesuai dengan perkembangan zaman ada ini program Smart School ya. Ya, di dalamnya termasuk pembimbingan skolastik bagi kelas 12. Itu tidak lain tujuannya saya kira untuk ya meningkatkan sumber daya manusia, khususnya outputnya ini bagaimana bisa ya lebih banyak masuk perguruan tinggi khususnya negeri ya, supaya kita ada persaingan dengan orang-orang luar untuk masuk ke perguruan tinggi tertentu, khususnya misalnya Sulawesi Selatan ada Unhas. Nah, itu orang-orang dari luar itu banyak masuk di Unhas, sementara kita sendiri ini yang mungkin masih ini pada prodi tertentu, jurusan tertentu, katakanlah kedokteran, banyak yang lulus dari Sulawesi Selatan, ya, apa namanya, masuk di Unhas itu sendiri. Jadi ya, ini perlu kita tingkatkan kualitas kita, bagaimana bisa berkompetisi, ya, supaya kita ini outputnya lebih banyak masuk pada perguruan tinggi negeri yang istilahkan favorit ya, di daerah kita ini. Ya. Kemudian yang kedua, ya, misalnya terkait dengan literasi Al-Quran, itu termasuk juga program prioritas Gubernur. Ya, literasi Al-Quran ini diharapkan khususnya yang teman-temannya yang Islam itu bagaimana dia mampu ya, membaca kitab Al-Quran. Ya, tentunya walaupun dari awalnya mungkin hanya mampu mengingatnya, kemudian bahkan nanti mampu menghafal dan memahami artinya. Ya, dalam Islam saya kira ini adalah kewajiban. Ya, olehnya itu ya khususnya kelas 3 ini malah diharapkan dapat ya menghafal 30 juz. Ya, apa bukan 30 juz, dalam hal ini juz 30. Iya, Pak. Jadi kan di juz 30 itu kalau tidak salah ada 37 surah ya. Ya, saya kira ini program Bapak artinya kelas 3 ini harga mati. Harus hafal itu juz 30 ya. Ya. Kemudian di samping itu kan ada literasi setiap hari Jumat Al-Quran itu yang kita laksanakan secara menyeluruh dari kelas 10, 11, 12 ya, biasanya di lapangan upacara atau di kelas-kelas. Saya kira masih banyak kalau kita mau cerita ini terkait banyak pada sekali dengan apa yang kita cari ke depan yang bisa kita sinergikan dengan program Bapak Gubernur. Yang terutama adalah kebersihan lingkungan sekolah juga. Karena kalau kondisi lingkungan sekolah bersih, ya
penuh dengan tanaman-tanaman yang rimbun dan terawat, itu tentu akan menambah suasana belajar yang nyaman, yang kondusif ya. Sehingga ya, dengan adanya kondisi seperti itu, saya kira ini siswa akan merasa senang. Kalau perasaan senang belajar tentu akan ya, bisa kita menyerap materi-materi yang diberikan. Ya, saya kira seperti itu. Nah, teman-teman juga harus tahu bahwa podcast Baper ini salah satu proker dari organisasi OSIS SMA Negeri 4 Cirat. Iya, mantap. Nah, iya Pak. Nah, berbicara tentang organisasi, kalau menurut Bapak, bagaimana sih pandangan Bapak terhadap organisasi OSIS SMA Negeri 4 Cirat? Iya, jadi saya kira cukup potensial ini pengurusnya saya lihat ya. Iya Pak. Karena sudah saya ada podcast ini, saya kira satu kreativitas dari pengurus OSIS. Iya Pak. Ya, sehingga ini saya kira bisa mengangkat ya daripada nama OSIS SMA Negeri 4 Cirat ini untuk dikenal ya, di luar atau di sekolah-sekolah lain itu bahwa SMA Negeri 4 ini ya bisa. Jadi apa istilahnya dulu itu ada sekolahnya apa ya? Siswanya hebat apa? Sekolahnya hebat. Slogannya Pak. Slogannya saya. Apa itu slogannya? Maju sekolahnya berprestasi. Itu slogan yang hebat. Maju sekolahnya berprestasi siswanya. Ya. Itu ya saya lihat pengurus OSIS sangat kreatif saya lihat ya. Nah, saya baru beberapa minggu di sini karena berangkat di sini awal Maret. Berangkat. Saya lihat pengurus OSIS ini cukup kreatif ya. Dan paham terhadap tugas dan tanggung jawab yang diberikan sebagai sebuah amanah. Contohnya saya lihat di bicara-bicara itu tanpa sudah artinya mereka sudah paham. Mereka sudah menyusun siapa pelaksana upacara, kemudian siapa irup ya, dan persiapan instrumen upacara sudah memang siap. Sehingga tanpa dikomando itu karena adanya keterbiasaan. Itu satu ya, apa namanya bagi OSIS saya lihat di sini. Itu seperti itu nanti. Masih banyak sebenarnya yang lain kalau mau dikatakan. Luar biasa. Ruangannya ini kan sekretariat OSIS ya. Ya, ada podcast tuh luar biasa. Ada mantan-mantan pengurus OSIS ketua OSIS. Dan saya tahu kemarin ini ketua OSISnya lolos di jalur ketos ya, masuk perguruan tinggi. Alhamdulillah. Ya, hanya 2 SMA yang di Kabupaten Sidrap. SMA 1 dulu, saya masih di sana. Ketua OSISnya Marholis di sana. Masuk Unhas pada prodi pertambangan kelas 1. Di sini kemarin juga bebas tes. Jadi hanya 2 sekolah di Sidrap ini tidak salah. Tahun kemarin yang ketosnya perguruan tinggi negeri dalam Unhas. Lanjut masih tentang organisasi Pak. Jadi gini Pak, di SMA Negeri 4 Sidrap ini tentunya pasti ada organisasi yang kurang aktif. Contohnya seperti PIK Remaja, MPK, Majelis Perwakilan Kelas. Nah, kalau dari Bapak, bagaimana cara Bapak mengatasi organisasi yang kurang aktif seperti ini? Oh begitu ya. Jadi tentu dalam hal ini organisasi SPO ya, ekstrakurikuler. Dari sekolah itu kan ada kegiatan intrakurikuler, kemudian ada ekstrakurikuler, kemudian ada co-kurikuler. Jadi kegiatan intra saya kira yang kita laksanakan setiap hari belajar di kelas. Kemudian ekstrakurikuler biasanya dibuka
sebagai siswa tentunya sesuai dengan minat dan bakat. Kalau berbakat di bidang seni silakan masuk di organisasi yang nuansa seni banyak. Saya belum tahu apa yang jalan di sini ya. Iya Pak. Jadi saya sudah melihat ini dari bisa kita berikan pembinaan. Demikian juga di bidang olahraga. Ya. Jadi saya kira itu semua bisa dikembangkan. Sehingga nantinya bakat-bakatnya bisa tersingkap. Sehingga ini yang punya bakat di bidang olahraga, ini yang punya bakat di bidang seni atau bidang-bidang yang lainnya. Jadi kalau terkait dengan kokurikulernya saya kira itu pendukung, artinya bagaimana memantapkan kreativitas, tentunya pembimbingan sore terkait dengan mata pelajaran, kan kokurikulernya. Kemudian sekaitan dengan pertanyaannya tadi bahwa bagaimana cara mengatasi daripada adanya organisasi ekskul yang tidak aktif. Iya Pak, begitulah. Tidur begitu. Itu terpulang ke apanya ya, pengurusnya juga. Iya Pak, benar. Jadi dalam hal ini memilih pengurus pada organisasi itu harus memang punya kapabilitas, ini kemampuan untuk mengurus organisasi ini. Karena salah satu faktor mandatnya atau tidak jalannya roda organisasi itu karena kapabilitas daripada yang pengurusnya itu tidak kapabel dalam hal ini. Jadi ada istilah apa ini? The right man on the right place. Ya, jadi artinya kita harus merekrut orang yang memang punya kapabilitas di bidang organisasi itu. Jadi ada yang tidak jalan di sini, ada. Karena memang ada organisasi itu yang sifatnya mungkin temporer, nanti mau ada kegiatan baru. Iya. Seperti yang disebutkan tadi ya kan, ada kegiatan-kegiatan yang sifatnya temporer. Seperti PKR nanti ada kegiatan itu baru aktif, bukan berarti tidak ini, tapi memang kondisi seperti itu. Jadi tentunya keaktifan daripada organisasi di sini tentu tidak terlepas juga daripada pembinaan dari bapak dan ibu kita. Kan masing-masing sekolah ada pembinaan. Jadi nanti bisa berkoordinasi kira-kira apa yang kan ada program kerjanya, ada programnya. Jadi nanti kita akan ini yang bisa kita lakukan. Artinya jangan dengan alasan tidak ada dana tidak jalan. Tetapi alangkah bagusnya memang persoalan dana itu yang menjadi faktor utama biasanya itu. Tidak menjalankan sebuah program tentu tidak terlepas daripada adanya dana-dana yang harus kita gunakan. Jadi artinya pembimbingan yang perlu. Dari pembimbingan ada hal-hal yang dan pengurusnya harus selalu berkoordinasi dengan pembinanya. Pembina sehingga bagaimana organisasi itu bisa jalan atau tidak apapun istilahnya. Saya seperti itu banyak trik-trik sebenarnya. Ya, kita harus punya referensi bagaimana menjalankan sebuah organisasi bisa dalam menjalankan program kerjanya. Baik, sekarang bicara tentang kesibukan Bapak nih. Selain mengurus sekolah, tentunya Bapak juga mengurus keluarga sebagai seorang kepala keluarga. Nah, pertanyaannya, bagaimana sih cara Bapak membagi waktu antara mengurus sekolah dengan mengurus keluarga? Iya, jadi saya kira seperti itu. Dua yang harus kita seimbangkan ya. Iya, Pak. Dalam berdinas. Jadi misalnya saya itu fokus juga pada tugas-tugas yang diberikan sebagai sebuah amanah sebagai kepala sekolah. Di sisi lain tentu juga kita harus perhatikan keluarga. Iya. Jadi memang harus amanah.
Iya, ada harmonisasi ya, dalam hal ini. Jadi salah satu cara misalnya artinya kita harus mampu memilah ya antara waktu untuk yang dinas dengan waktu untuk keluarga. Misalnya katakanlah hari libur, hari Ahad atau hari Minggu, itu kalau perlu kita peruntukkan untuk keluarga ya. Iya Pak. Karena keluarga juga punya kebutuhan kebersamaannya. Iya Pak. Apa-apa rekreasi dan sebagainya. Dan itu harus juga diperhatikan. Ya. Jadi harus ada keseimbangan juga nah, seperti itu ya. Dan kemudian tugas-tugas itu kalau bisa diselesaikan di sekolah, di instansi tempat kita bekerja. Jangan sampai tugas-tugas yang bisa diselesaikan di sekolah dibawa ke rumah sehingga untuk bersama keluarga ya kurang. Saya kira itu masih banyak trik-trik yang lain. Saya kira istilahnya kita itu yang mengatur waktu, jangan waktu yang mengatur kita. Nah di situ pentingnya manajemen waktu. Di pembagian kita atur. Kan ada trik itu mengatur waktu selama 24 jam. Kita bagi 8 jam, 8 jam untuk jam kerja, 8 jam untuk bersama keluarga dan sebagainya, ya 8 jam untuk ya kegiatan yang kegiatan sosial lainnya. Seperti itu namanya. Setelah beberapa tahun Bapak menjabat sebagai kepala sekolah, mungkin Bapak bisa ceritakan sedikit kendala apa yang sering sekali Bapak alami selama menjabat sebagai kepala sekolah. Oh iya, terima kasih. Jadi saya sudah punya pengalaman menjadi kepala sekolah sudah kurang lebih 13 tahun. Dengan 3 sekolah yang saya tempati berpindah-pindah tugas. Dan kalau berbicara kendala, jadi ibaratkan kita melewati sebuah jalanan, jalanan itu tidak selamanya mulus. Iya Pak, benar. Terkadang ada riak-riak, ada sandungan-sandungan di tengah perjalanan, dan itu adalah merupakan dinamika sebuah pelaksanaan tugas. Jadi selama menjadi kepala sekolah tentunya yang kita harapkan sesungguhnya adalah bagaimana melaksanakan tugas atau tupoksi kita baik sebagai guru maupun sebagai kepala sekolah, tugas pokok dan fungsi kita. Dan tentunya terkadang ada saja hal-hal yang menjadi kendala-kendala. Karena semua pimpinan itu menginginkan ya bagaimana ini guru-guru kita, pegawai kita, staf kita yang kita pimpin ini semua bisa sepaham, satu jalan, ya, satu bahasa. Tapi terkadang ada pandangan-pandangan yang berbeda, yang berbeda antara kita. Demikian juga di siswa. Ya, jadi kita harus bagaimana menyikapi ini dengan istilahnya secara adil dan berusaha mencari solusi tanpa menimbulkan masalah. Iya Pak. Yang menyelesaikan masalah ya, tanpa ada masalah. Kalau istilahnya seperti itu. Jadi seperti itu nanti ada saja hal-hal yang terkadang ingin kita lakukan, tapi ada kendala-kendala yang kita hadapi. Menerapkan kedisiplinan tentu ada yang senang, ada yang tidak. Nah, jadi bagaimana kita menyikapi itu supaya apa yang kita inginkan ya dapat didukung oleh ya, orang lain, teman-teman kita, ya, sesama guru, demikian juga di pegawai dan demikian juga pada siswa yang ada di sekolah. Kalau semua ini kita sudah bisa merangkul dengan baik, insya Allah apa yang kita akan capai
insya Allah dapat tercapai dengan baik. Dan saya kira keberhasilan seorang pemimpin dalam hal ini kepala sekolah itu merupakan keberhasilan guru. Ya, dan itu merupakan keberhasilan siswa juga. Karena kapan ada keberhasilan yang tidak didukung oleh stakeholder yang lain, saya kira itu tidak sempurna itu. Ya, jadi kita harus mendapat dukungan. Kalau sekolah itu kan ada stakeholder pendidikan di sekolah, ya orang tua siswa, pemerintah, ya guru, dan sebagainya itu kan merupakan stakeholder komite sekolah, dan harus ini mendapat dukungan dari sana untuk mewujudkan apa yang akan kita programkan ke depan. Ya, Oke. Nah, mungkin ada sedikit motivasi atau tips yang bisa Bapak berikan kepada pelajar seperti saya agar lebih giat atau lebih semangat mengejar cita-cita. Ya, jadi saya kira seperti ini. Kalau berbicara masalah tips, jadi saya teringat dari sebuah kata bijak dari Pak Soekarno, Presiden pertama. Iya, Pak. Indonesia ini, bahwa gantungkanlah cita-citamu setinggi langit di bintang. Setinggi bintang di langit. Iya, Pak. Ya, setinggi bintang di langit. Nah, kenapa? Karena kalau kamu sudah gantungkan cita-citamu setinggi bintang di langit, berarti ada target, ada tujuan yang ingin dicapai. Artinya kalau kita sudah menggantungkan cita-cita setinggi langit, walaupun kita jatuhnya di antara bintang-bintang. Semua anak-anakku sekolah di sini tentu ada target, ada cita-cita yang akan dicapai ke depan. Dan semua cita-cita itu tinggi. Ya, namun terkadang apa yang diciptakan mungkin kandas. Ya, tapi kita berharap semua anak ini bisa sukses. Ya, jadi ya yang jelasnya kalau pelajar itu ya kita berikan motivasi bagaimana bisa belajar. Karena itu tugas utama kita sebagai siswa adalah untuk belajar. Karena untuk menjadi pintar tidak mungkin ya secara instan bisa jadi pintar, tapi harus belajar. Ya, kita belajar untuk menjadi pintar. Ya, dan insya Allah kalau kita pintar, kita punya kualitas bagus. Ya, nantinya kalau sudah lanjut ke perguruan tinggi, kemudian selesai di perguruan tinggi dengan menyandang S1, S2, S3, ya mudah-mudahan seperti itu. Ya, jadi kalau berkualitas, bukan kita yang menenteng kiri kanan pergi melamar pekerjaan, tapi kalau kita berkualitas, bisa ada pekerjaan yang akan mencari kita. Pekerjaan yang akan mencari kita. Dan saya kira itu yang diharapkan semua. Bagaimana kita ini bisa selesai menyandang predikat sarjana dan bisa terserap ke dunia kerja. Nah, oke, sebelum menutup podcast episode kali ini, mungkin Bapak bisa berikan slogan SMA Negeri 4 Cirap, ya Pak? Bisa. SMA Negeri 4 Cirap, maju sekolahnya, berprestasi siswanya. Luar biasa, mantap. Baik, mungkin sekian teman-teman podcast kita pada episode kali ini. Dan untuk teman-teman online di luar sana, jangan lupa saksikan episode Baper selanjutnya. Tentunya dengan narasumber yang sangat menginspirasi dan memotivasi kita. Dan jangan lupa subscribe ya teman-teman. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Luar biasa.